Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman dan para dosen yang saya hormati. Di kesempatan di pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dari Kanun Aceh nomor 5 tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umroh. Materi ini, presentasi ini disusun oleh Muhammad Haika, Robi Stendi Alexander Davina Tesalonika Karamoy, dan saya sendirian Bayu Kristianto, dan selanjutnya Michael Jimmy Arjuna Bagaria. Di sini ada 5 permasalahan yang akan dibacakan oleh masing-masing satu mahasiswa. Yang pertama, permasalahan pertama, menunaikan ibadah haji merupakan impian semua umat Islam di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sejauh ini menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak tiap musimnya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, namun berbeda dengan kewajiban lainnya. Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan jika mampu. Tingginya minat dan kemampuan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji layak disambut dengan rasa syukur, apalagi jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar dibanding jamaah haji dari negara lain. Ternyata minat untuk beribadah haji umat Islam di Indonesia bukan hanya pada zaman sekarang ini, namun sudah dari zaman Belanda. Menunaikan ibadah haji bukan hal yang baru bagi umat Islam di Indonesia. Sebelum pesawat terbang digunakan, pergi untuk menunaikan ibadah haji begitu berat karena harus ditempuh dengan naik kapal selama berminggu-minggu. Setelah ada pesawat, perjalanan haji jadi lebih singkat. Sehingga untuk mereka yang memiliki dana berlebih dan kondisi yang sehat pun kerap melakukannya lebih dari sekali. Kepergian mereka untuk berhaji hingga berkali-kali disebabkan kerinduan mereka ke tanah suci, di mana mereka bisa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pergeseran dan perubahan-perubahan dalam manajemen pelaksanaan haji di Indonesia yang khususnya terikat oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji bertujuan mengontrol dan mengawasi. Namun setelah Indonesia merdeka, peranan pemerintah Indonesia sudah tidak lagi bertujuan mengontrol dan mengawasi, tetapi lebih diarahkan kepada melayani dan melindungi. Dalam implementasi, bentuk pelayanan dan perlindungan itu juga mengalami perubahan pola bentuk. Perubahan itu terletak pada keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dari berbagai aspek, yaitu berupa regulasi penyelenggaraan haji, ongkos naik haji, pemodokan transportasi, penentuan tarif penerbangan, profesionalisasi petugas haji, dan catering jamaah haji. Ibadah haji kini sudah tidak lagi sulit dilakukan karena kini sudah banyak agen-agen travel yang memfasilitasi perjalanan ibadah haji maupun umroh. Apalagi saat ini sudah semakin banyak maskapai penerbangan yang melayani penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Ada diskon-diskon travel membuat minat serta ketertarikan umat Indonesia semakin tinggi untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Hal ini yang membuat masa tunggu haji semakin panjang hingga mencapai puluhan tahun. Banyakkah jemaah haji Indonesia yang tidak sebanding dengan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Permasalahan 2. Problematika kuota haji. Panjangnya daftar tunggu ibadah haji di Indonesia membuat sejumlah pihak berharap agar kedatangan Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017 memberi angin segar bagi penambahan kuota haji. Namun hal tersebut rupanya masih sulit untuk terrealisasikan karena jumlah kuota masing-masing negara telah diumumkan dan presentasi jumlah penduduk peserta OKI. Pengembalian kuota haji Indonesia telah diumumkan kepada Menteri Agama dan Presiden. Arab Saudi masih terus berupaya dan mencari solusi bagaimana menambah kuota haji Indonesia karena Arab Saudi tidak menerima pengalihan kuota haji yang tidak terpakai di negara lain untuk diberikan ke negara yang lebih membutuhkan banyak kuota haji. Kebijakan Arab Saudi mengenai tidak bisanya pengalihan kuota ditakutkan karena akan timbul masalah baru
dan negara-negara lain juga menginginkan adanya pengalihan kuota haji. Arab Saudi juga beranggapan bahwa pembagian kuota haji sudah ditentukan sejak lama dan sesuai dengan porsinya. Problematika penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia dalam prosesnya sebagai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mempunyai mekanisme dalam pengaturan hal tersebut, berupa pengeluaran regulasi, pengorganisiran kuota jamaah, pendaftaran, pengolahan transportasi, pemondokan, sistem informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, sistem monitoring dan evaluasi hingga langkah-langkah nyata perbaikan. Sedangkan proses ibadah haji adalah sebuah sistem peribadahan yang teratur yang mana tempat kegiatan serta waktu pelaksanaan ibadah haji terpusat. Banyaknya minat umat Islam di Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji masih menyisakan permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jamaah di daerah-daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dimana di dalam UU tersebut sudah disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengolahan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga mengatur secara tegas manajemen pelayanan serta administrasi pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Namun demikian, walaupun sudah ada panutan bagi manajemen ibadah haji, rangkaian masalah selalu muncul setiap tahunnya seperti prosedur operasional, petunjuk teknis, standar manajemen profesional, seperti contoh dalam satu kloter haji dipisah di 2 hotel. Hal ini menyulitkan ketua kloter maupun panitia haji menjangkau jumlah jamaah haji satu kloter mereka, atau jika dalam satu kloter ada yang sakit, petugas kesehatan sulit untuk memeriksa jamaah haji yang ada dalam satu kloter tersebut. Selain itu, permasalahan lainnya yang timbul ialah pelayanan akomodasi, transportasi, dan catering pun harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia, karena masih saja ada jemaah Indonesia yang mendapat makanan tak layak makan atau basi. Pemerintah Provinsi Aceh mencari jalan penambahan kuota khusus haji lewat penerbitan Kanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengolahan ibadah haji dan umroh. Sebagai informasi, salah satu poin dalam kanun tersebut ialah pembahasan kuota tambahan khusus haji Aceh. Penggunaan kanun atau peraturan daerah khusus Aceh ini bertujuan untuk memangkas daftar tunggu keberangkatan jamaah haji di Provinsi Serambi, Makkah itu yang panjang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi, mengatakan sebelum kanun itu dibuat, pihaknya sudah melakukan survei ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada 2 slot untuk haji khusus. Slot pertama yaitu dengan mekanisme undangan langsung dari kegiatan Arab Saudi. Kemudian yang kedua yaitu permintaan dari pemerintah Aceh melalui Kemenak RI. Sementara jalur undangan pihaknya tengah mencari formulasi yang tepat. Slot kedua yaitu jalur permintaan mekanismenya yaitu dari pemerintah Aceh dan Wali Nanggro mengajukan kuota khusus ke Kementerian Agama lalu diteruskan ke Arab Saudi. Soal kuota khusus, kata dia, itu di luar kuota nasional yang telah diberikan pemerintah Republik Indonesia. Dalam kanun itu mengatur mekanisme warga Aceh untuk melakukan pemberangkatan haji secara mandiri lewat kuota yang telah diberikan. Sebab kanun itu juga memerintahkan untuk membentuk Badan Pelaksanaan Haji Aceh atau disingkat BPHA. Sempat diajukan kuota, tapi kanunnya sekarang masih dalam proses fasilitasi di Kemendagri untuk beberapa pasal tertentu. Anggota DPD RI asal Aceh menilai keberadaan kanun itu bisa memangkas daftar tunggu keberangkatan haji di provinsi tersebut yang terbilang panjang.
Selama ini berdasarkan data terakhir, daftar tunggu keberangkatan haji di Aceh itu mencapai 28 tahun. Itu sebelum pandemi. Jadi daftar sekarang baru berangkat 28 tahun ke depan. Salah satu poin tersebut penting di dalam kanun tersebut. Pemerintah Aceh bisa melobi penambahan kuota haji khusus untuk memangkas daftar tunggu tadi. Ada juga poin yang tak kalah penting dalam kanun ini jika diimplementasikan. Pemerintah Aceh harus menyiapkan semua peraturan pelaksanaan yang diamankan dalam kanun ini. Sebagai informasi, kanun tentang haji ini sudah disahkan DPR Aceh pada akhir 2020 lalu. Aturan ini mengatur teknis pelaksanaan haji Aceh yang tidak diatur dalam UU Nasional soal haji dan umroh. Kuota khusus dalam kanun ini diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 18, 19, dan 20. Pengajuan permohonan kuota tambahan khusus dapat diajukan Wali Nanggro Aceh dan Gubernur Aceh ke pemerintah Arab Saudi melalui pemerintah pusat Republik Indonesia. Berikutnya permasalahan 3 akan dibacakan. Permasalahan 3. Hukum taklifi adalah salah satu jenis hukum Islam menurut ulama usul fikih. Selain juga hukum wadhi, istilah halal, haram, wajib, sunnah, dan sebagainya merupakan bagian dari hukum taklifi dalam Islam. Secara definitif, hukum taklifi adalah hukum penugasan. Dalam bahasa Arab, taklifi artinya pembebanan. Kekuatan terhadap hukum tersebut merupakan wujud kesadaran beragama bagi umat Islam. Secara definitif, hukum taklifi adalah hukum penugasan. Dalam bahasa Arab, taklifi artinya pembebanan. Ketaatan terhadap hukum tersebut merupakan wujud kesadaran beragama bagi umat Islam. Pembebanan hukum taklifi ditujukan kepada orang Islam mukallaf. Seorang mukallaf artinya orang yang sudah balik atau cukup umur dan berakal atau tidak gila atau hilang kesadaran. Artinya, anak-anak kecil atau pengidap gangguan jiwa akut hingga akalnya terganggu tidak dibebani hukum-hukum taklifi. Secara umum, hukum taklifi terbagi dari 3 kategori, yaitu perintah, larangan, dan hukum pilihan, atau opsi untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Dari ketiga kategori ini, para ulama membaginya menjadi 5 macam, yaitu wajib, haram, sunnah, atau mandub, makruh, dan mubah. Fungsi hukum taklifi. Yang pertama, menyadarkan manusia bahwa ia mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membedakan antara perintah Allah dengan larangannya. 3. Memberikan penjelasan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4. Menyadarkan manusia bahwa ia sebagai khalifah di bumi ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Macam-macam hukum taklifi dan contohnya. Yang pertama, wajib atau fardu. Wajib yaitu ketentuan agama yang harus dikerjakan bila ditinggalkan mendapat dosa. Contoh, sholat fardu, puasa Ramadan, dan zakat. Scroll. Yang kedua, sunnah atau mandub. Sunnah mandub yaitu perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, sholat rawatib dan puasa Senin Kamis. 3. Haram atau tahrim. Haram yaitu ketentuan larangan agama yang tidak boleh dikerjakan dan jika melaksanakannya berdosa. Contoh, larangan berjudi, minum keras, dan zina. 4. Makruh atau karahah. Makruh yaitu ketentuan larangan agama yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Contoh, makan makanan yang beraroma tidak sedap. 5. Mubah atau al-ibahah. Mubah yaitu perbuatan yang tidak ada pahala atau dosa bagi yang mengerjakan atau tidak mengerjakan. Contoh, minum susu, tidur di kasur, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan 4 akan dibacakan oleh Michael Jimmy Arjuna. Lalu isinya permasalahan keempat, yaitu tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan.
serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Melalui hal ini bertumpu pada 5 prioritas utama yang disebut sebagai maqasid asy syariah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dengan berlandaskan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain, tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan ketahanan, melainkan juga hukum-hukum yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Di antara hukum tersebut adalah hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan perniagaan. Masing-masing hukum yang telah Allah turunkan memiliki maksud dan tujuan berbeda. Salah satu contoh dalam hukum perkawinan, para ulama menyebutkan bahwa langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya, agar si suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, berbagi curahan kasih sayang, dan memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, tidak salah jika para ulama menyebutkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak layak jika hubungan tersebut dirusak atau disepelekan. Setiap usaha menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena hal tersebut telah merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya harus diselesaikan dengan cara baik-baik agar tidak terjadi perceraian. Meskipun perceraian merupakan perbuatan halal, tetapi sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Namun demikian, jika antara suami istri sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak berkutat dengan perselisihan, permasalahan, dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan, maka mau tidak mau hubungan suami yang telah mereka ikat sebelumnya harus diputuskan oleh perceraian. Berikut permasalahan 5. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan umroh. Adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Dr. S.H. Seraden, MH, saat didaulat menjadi narasumber workshop penyelesaian dokumen haji Provinsi Lampung tahun 2019 kemarin. Dengan mengambil tema implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang berlangsung di Bukit Randu Hotel dan Resort Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, ia menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus memenuhi 10 asas antara lain. Pertama, syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam baik di dunia maupun akhirat. Kedua, amanah. Maksud amanah di sini bahwa penyelenggaraan haji dan umroh dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Keempat, asas kemaslahatan, di mana penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan demi kepentingan jamaah. Selanjutnya adalah asas kemanfaatan. Asas ini dilaksanakan dalam rangka memberikan manfaat kepada jamaah dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Keenam adalah asas keselamatan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah. Ketujuh, keamanan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilaksanakan dengan tertib, aman, dan aman, guna melindungi jemaah. Kemudian asas yang harus dilakukan adalah asas profesionalitas.
Asas profesionalitas adalah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya. Asas berikutnya adalah transparansi, di mana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengelolaan keuangan dan aset. Dan terakhir adalah asas akuntabilitas, di mana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum. Berikut kesimpulannya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji hukumnya wajib tetapi dikerjakan jika mampu dalam segala aspek. Indonesia merupakan penduduk Islam terbesar di dunia. Dari setiap tahunnya, Indonesia mengirim banyak jamaah haji untuk ke Mekah. Di masa sekarang, ibadah haji sudah mudah untuk dilakukan karena banyak sekali agen-agen serta transportasi dapat mempermudah untuk berangkat haji. Ibadah haji dan umroh harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar tidak ada kendala-kendala yang akan berdampak pada keberlangsungan ibadah itu sendiri. Pemerintah harus menyiapkan agar tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang timbul. Hukum taklifi suatu jenis hukum Islam yang mempunyai 5 macam hukum taklifi dan mempunyai 1 macam yaitu wajib atau fardu dalam melakukan ibadah haji. Akan tetapi ibadah haji wajib jika sudah mampu dan siap untuk beribadah. Hukum Islam diturunkan untuk mencegah kerusakan pada diri manusia agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan hukum Islam mengatur peraturan agar manusia dapat mengendalikan diri agar tidak terjadi kesesatan. Ibadah haji selain ibadahnya itu sendiri, tetapi juga memiliki tujuan untuk pelaksanaan agar jamaah haji dapat beribadah dengan lancar, tidak ada hambatan yang tidak diinginkan, dan dapat dievaluasi agar setiap tahunnya dapat berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.